Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilukoma Mustikasari, nomor absen 30, dari kelas 12 F42. Jadi kali ini dalam rangka ujian praktek mata pelajaran sosiologi mengenai kearifan lokal, saya akan menunjukkan hasil wawancara saya dengan dua narasumber, yaitu mengenai kearifan lokal Kidung Bali serta Nyurat Aksara. Maka dari itu, untuk teman-teman silahkan simak video selengkapnya. Teman-teman, jadi sekarang ini aku udah ada di depan rumah, dan aku mau OTW ke tempat narasumber pertama aku, 5 langkah dari rumah. Let's go! Wow. Oke, jadi di sini aku udah bareng sama narasumber pertama aku, panggil aja Mama Mangku. Di sini kita bincang-bincang santai dulu, terus lanjut aku nanyain soal pertama. Kalau boleh tahu, sejak umur berapa sudah mulai belajar tentang budaya? Jadi kita sementara tahun 94, tahun berapa umur jadinya Asri? Dan umur 94 itu berapa tahun jadinya Mama? Ya kira-kira umur 34 lah. Jadi beliau bercerita bahwa beliau pernah tergabung ke dalam sebuah stasiun radio pada tahun 94, sehingga hal tersebut memungkinkan beliau untuk mulai mempelajari tentang kidung-kidung Bali yang ada. Dan juga Kalau perbedaan cara belajar kidung dari yang dulu sampai sekarang, apa nih perbedaannya? lisan menghafal mereka seperti Jadi dijelaskan kalau orang belajar dari zaman dulu tuh kebanyakan mendengarkan dari gurunya, karena mereka masih memiliki keterbatasan dalam membaca. Seperti itu, mengikuti irama si pembina itu. Berarti kalau dulu cara belajar itu dengan mendengar. Iya, mendengar. Kalau untuk tantangan sama anak mampu niki belajar niki mesti mantan tentang itu dari luar ataupun dari dalam diri nika mantan sana. Oh iya, benar. Tantangannya kalau kita belajar praktis ini udah jelas pakai metode ketukan, yang mana tempo penuh, yang mana ketukan penuh, yang mana ketukan banyak not. Terus sebelum videonya diakhiri, aku juga request ke Mama Mangku buat menyanyikan salah satu kidung yang telah beliau pelajari. Yang nona tirta ne Oke guys, jadi itu aja video bareng narasumber yang pertama. Oke guys, jadi sekarang aku mau OTW ke rumah narasumber yang kedua, tepat dari patung ini apa sih, patung Garuda Buang. Sekarang aku mau OTW ke rumah narasumber yang kedua. Oke guys, jadi sekarang aku udah sampai di rumah narasumber kedua, yaitu di Banjarsakeh, Guang. Jadi teman-teman, kearifan lokal yang kedua bakal aku bahas ini mengenai Nyurat Aksara, teman-teman. Ini unik banget karena beliau nyurat aksaranya itu di atas busung atau danur yang masih muda. Jadi ini tuh rasanya tuh unik banget, makanya aku tertarik buat. Dan ini tuh menjadi ciri khas di desa Guang Banjarsakeh itu sendiri. Harus dilestarikan. Setuju nggak? Correct me if I'm wrong. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita simak wawancara aku sama beliau. Jadi di sini aku nanyain dulu tentang identitas beliau, dan juga aku nanyain kenapa beliau bisa tertarik nih untuk menyurat aksara di atas danur. Mungkin sebenarnya ngayah nih kita jangan diharuskan nih, karena dia kan ngayah di pura penyarikan kan, darasnya juru surat yang iki kan. Jadi teman-teman, alasannya sendiri itu sebenarnya tidak ada alasan yang menjadi kunci jawabannya itu. Jadi sebenarnya kayak sama aja kayak nyurat aksara biasa, tapi uniknya ya memang menggunakan danur. Dan metodenya pun sama dengan nyurat di atas daun lontar. Dari sejak kapan nih Kak Mangku sampai mulai nyurat-nyurat? Keteng tahun 2000 nih yang awet saya. Di zaman dulu sareng sekarang nih, benten kan perbedaan Mangkuri kalau nyurat iki. Perbedaan dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu kan artinya diharuskan sami ngangen kenten ati ngangen busung iki full. Mungkin karena keadaan akeh nak lunas kan waktu tentu ngidang kan, artinya
yang jaton mantan niki sebenarnya yang kertas kene yang dungun ke awet-awet yang ayah niki sami harus yang busuk. Yang ning Cina yang rasa makin itu kan ampun modernisasi itu serba modern kan. Nih, Menurut aku napi tantangan terbesar dalam melestarikan kinten aksara Bali niki. nih untuk murid-murid niku alih-alihnya harus belajar aksara Bali di sekolah niku. Mungkin ampun langah nak mending aksara Bali dah ini harus dilestarikan niku sebenarnya. Dari guang niki becik niki nak di Pokaro nak kari ngangen niki tuh aksara Bali niki harus. Oke guys, jadi itu dia wawancara aku dengan kedua narasumber dan aku berharap semoga dari video ini dapat memberikan manfaat dan dampak ke kalian supaya kalian jadi tahu tentang kearifan lokal yang ada di Bali.